Nah, saya di salah satu anak perusahaannya. Namanya itu Mitra Integrasi Informatika, MII. Yes, jadi kalau kita ngomong masalah teknikal gitu ya, sekumpulan service IT. Service IT ini masih general nih. Sekumpulan service IT yang kita bisa gunakan, yang kita bisa pakai, yang kita bisa operate tanpa perlu adanya fisik. Di tahun ini 2024, apa sih yang nggak pakai cloud computing? Ada nggak? Fleksibilitas. Kalau di AWS kita namanya elastic. Semua cloud computing provider kayak gitu. Pertama, dukungan pemerintah pasti. Kebetulan lagi nih, Om Jordi tanya ke saya di Metrodata pegang solution arsitek AWS sering menghandle lini bisnis di pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2019. Oh, ada PP-nya. Ada. Karena kita jualan apa ya? Ya bisnis ya, kita jualan cloud provider segala macam. Kita akan mengacu ke situ tuh. Gitu. Berarti jatuhnya menghambat dong. Om Randy Franciscus Cundawan. Betul ya? Betul. Randy Franciscus Cundawan. Itu boleh dijelasin nggak dari namanya itu ada artinya mungkin? Gue ada sedikit cerita unik kenapa nama gue. Bukan cerita unik sih. Kan gue Katolik ya. Ya. Franciscus itu kan nama santo. Ya. Harusnya standarnya di luar orang-orang itu santo dulu baru nama panggil. Franciscus Randy. Oh. Nah, gue kebalik. Jadi orang pikir biasanya kenapa kebalik kalau yang Katolik. Tapi kalau ini. Nah, kalau Cundawan itu kita bukan marga, farm ya namanya. Nama keluarga. Dari Jordi Lasmana Putra, Lasmana. Itu pun kebalik kan, biasanya nama family itu di belakang kayak gue kan. Iya. Tahu kenapa? Karena ya gue juga nggak tahu sih. Karena mama gue, almarhum nyokap gue itu pengen anaknya itu kayak anak Soekarno. Guru Soekarno Putra. Oh, I see. Sampai gue itu Soekarno Putri, ada gitunya. Jadi kalau cowok ada putranya. Itu filosofinya, makanya taruh di akhir. Cuma kan biasanya kalau family name itu di akhir. Ya. Bisa nama orang tuanya, bapaknya kan. Nah, kita itu Cundawan. Cundawan ya. Nggak ada arti apa Cundawan itu? Wah panjang nih. Jadi sebenarnya itu fam dari Opa. Keluarga Opa. Jadi kalau ada Cundawan di tempat lain di seluruh penjuru Indonesia dan dunia, kemungkinan tuh hanya akan ada satu keturunan tuh, masih bloodline-nya itu masih sama lah. Biasanya laki-laki akan mewariskan fam-nya kan? Betul. Gitu, patrilinear kan. Oke, paham. Oke, sekarang kita masuk ke topik obrolan kita nih. Mas Randy ini kan ceritanya ya Mas ya, seorang cloud computing solution arsitek. Yes. Ya, di perusahaan yang sangat gede lah ya di Indonesia ya. Boleh disebut nggak sih? Boleh ya. Jadi di perusahaan Metrodata ya. Yes. Metrodata Elektronik. Metrodata Elektronik. Mungkin bisa spill dikit Mas, Metrodata itu apa sih gitu? Oke. Disclaimer ya. Jadi tidak ada branding langsung dari perusahaan. Saya hanya menjelaskan. Kebetulan saya kerja di Metrodata Electronics. Sebenarnya Metrodata Electronics itu holdingnya. Oke. Nah, jadi ada di bawahnya holding itu ada banyak anak perusahaan. Ada sekitar 7, itu kalau nggak salah. Nah, saya di salah satu anak perusahaannya. Namanya itu Mitra Integrasi Informatika, MII. Yes. Jadi kalau holdingnya itu dia menaungi entitas anak perusahaan di bawahnya dengan masing-masing lini bisnis. Kayak ada distribusi, gitu, ada solutioning gitu ya. Nah, ada khusus untuk SAP kalau tahu. Itu. Nah, kalau saya di MII itu untuk solutioning. Which is di dalamnya itu kita memprovide solusi yang berhubungan dengan IT. Seperti banyak yang nggak cuma cloud computing ya, cuman Om Randy ini lebih ke cloud computing. Betul. Nah, kalau kita bicara cloud computing nih, Om Randy, dulu emang Om Randy kuliahnya di bidang itu? Oke, menarik. Dulu kalau ditanya kenapa sekarang lebih spesifik dan spesialis di part cloud computing,
Kalau ditanya dengan related pendidikan, kebetulan saya dulu jurusan teknik informatika. Oke. Gitu. Teknik informatika, jadi kan waktu kita belajar teknik informatika di perkuliahan tuh benar-benar general ya. Oke, benar. Masih kayak ya kita belajar semua ya, termasuk bahasa pemrograman kita belajar. Tapi kayak kulitnya banget. Yes, kulitnya banget, masih luar-luarnya gitu. Nah, tapi itu memang dasar. Dasar. Nah, habis itu begitu selesai masuk ke dunia kerja, di situ baru saya oh ternyata di dunia kerja ini anak IT ya, iya. Di dalamnya anak IT itu banyak banget. Iya. Nggak cuma bilang anak IT, oh berarti bisa nge-hack. Iya, Beda lagi dong. itu paling simpel. Pertanyaannya begitu, bisa nge-hack nggak? Iya. Pasti bisa nge-hack Facebook gitu kan, biasa gitu ya. Berarti memang dari kuliah itu cukup relate, walaupun tadi Mas Hendy bilang kan masih basic-basic. Ya. Tapi basic kuliah itu harus difokusin nggak sih Mas di dunia kerja, atau nggak usah kuliah gitu? Oh, menurut Mas Hendy gimana? Kalau nggak usah kuliah, sebenarnya agak tidak terlalu setuju banget sih. Karena kalau orang bilang, ada yang bilang gini ya, saya tamat SMA, SMK gitu ya, bisa langsung kerja kan. Tapi kan saat kuliah kita punya privilege tambahan. Pengetahuan gitu ya, tambahan gitu. Even though tidak dapat dari kuliah, tapi kita punya teman-teman, circle. Betul. Ada komunitas, ada dosen, ada kita kenal dengan orang gitu. Nah itu mungkin yang bisa membantu lebih mengerucutkan. Once kalau kita dapat general, oke. Tapi kita kalau tahu lebih banyak, kita lebih bisa menentukan ya. Betul. Berarti memang tetap perlu ya kalau memang ada kesempatan. Yes, betul. Jadi berarti orang yang bisa kerja, bisa sukses itu ya tanpa kuliah bisa, tapi kalau lu punya kesempatan itu ya yes, betul. Gitu. Poinnya di situ sih. Ya. Nah, kalau bicara cloud computing ya, mungkin di sini ada penonton yang apa sih cloud computing gitu. Oh, awan taunya awan gitu ya, penyimpanan cloud, iCloud gitu ya, atau Google Drive itu. Mungkin bisa dijelasin nih Om Randy nih secara singkat nih, cloud computing itu apa sebenarnya? Oke, thank you. Itu adalah pertanyaan yang sering saya dapat kalau orang tanya kerja di mana. Oke. Pertama, oh anak IT ya. Okay. Itu tuh masih general tuh. Anak IT. Bisa nge-hack nggak gitu kan? Atau kalau ketemu orang yang ini, oh IT, oke, mereka paham. Kerjaannya spesifik tuh ngapain? Oke. Atau lu jadi apa gitu? IT-nya apa gitu kan? Terus gue bilang, oh saya lebih kepada IT infrastruktur. Itu sudah masuk lagi nih. Oke. IT infrastruktur itu tuh kalau orang yang paham langsung tahu, oh IT infrastruktur ini sebenarnya bisa menjadi beberapa part. Gitu ya. Ada physical, ada cloud computing, dan ada yang lain juga. Siap. Nah di situ baru masuk tuh ada IT infrastruktur di cloud computing. Oke, berarti itu langsung dari infrastruktur cloud computing. Betul. Jadi sebenarnya cloud computing ini bukan hanya infrastruktur. Oke. Bukan hanya infrastruktur, tapi ada banyak servis-servis lain. Jadi kalau saya mau jelaskan apa itu cloud computing, lebih kepada analoginya adalah awan pertama, gitu ya. Kalau orang tanya, oh berarti cloud storage ya, iCloud, G Drive, bisa benar. Bisa mungkin dibenarkan lagi. Gue nggak bilang salah ya. Oke. Nggak bilang salah. Karena memang konsepnya ya, cloud computing adalah something yang lu nggak lihat, tapi lu pakai. Oke. Ya kan? Seumpama kayak awan, dia awan gitu. Jadi dan dia itu tuh adanya di internet. Which is internet itu tuh kita nggak lihat dia apa sih. Betul sekarang. Tapi kita kayak mengakses itu, buat itu tuh kita pakai. Berarti benar, tapi nggak sesimpel itu kan? Nggak sesimpel itu. Cloud computing adalah sekumpulan, kalau kita ngomong masalah teknikal gitu ya, sekumpulan service IT. Service IT ini masih general nih. Sekumpulan service IT yang kita bisa gunakan, yang kita bisa pakai, yang kita bisa operate tanpa perlu adanya physical. Jadi kita kayak buka laptop, akses ke internet, and there's anything. Jadi kita
mau ngapain, bangun server contohnya, buat program, bangun aplikasi, bangun firewall, bangun apa namanya ya, sistem gitu ya, pokoknya dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang kita bisa lakukan secara konvensionalnya mungkin fisik ya, server apa, tapi ya kita nggak perlu itu. Berarti handphone ini salah satu perangkat yang memanfaatkan teknologi cloud computing? Yes, bisa jadi. Karena base-nya kan internet ya. Ya. Jadi contohnya kita akses aplikasi, ya kan ya. Kita akses aplikasi, orang pakai aplikasinya nggak tahu belakangnya itu kemana. Ya, misalkan contoh YouTube nih. YouTube or something gitu ya. Nah, contohnya kita ambil contoh YouTube, Netflix mungkin. Oke. Ya kan, sering nonton Netflix gitu ya. Kita nonton. Secara logik adalah dia ada tempat penyimpanan film. Harusnya. Ya kan? Kalau fisik kan kaset CD. Kaset CD or something ya. Dia ada tempat penyimpanan film nih. Ya. Storage-nya. Gitu. Dia simpan filmnya di mana? Di cloud. Nah, kebetulan sudah terpublish juga di dokumentasi Netflix itu menggunakan salah satu cloud provider global. Which is itu AWS. Gitu. AWS ya. Itu public ya, public information. Seperti itu. Gitu. Oke, berarti teknologi cloud computing ini di era yang sekarang kalau kita bilang era digital, digitalisasi di Indonesia kan lagi ya serba digital. Ya. Berarti harusnya udah menjadi hal yang biasa ya. Harusnya logikanya dong. Iya, betul. Tapi kenyataannya itu gimana, Mas? Dari pengamatan Oke, kalau gini ya, sudut pandangnya memang beda-beda ya, gitu ya. Kalau kebetulan saya kerjanya role-nya sebagai solution architect. Jadi kerjaannya itu sering berhadapan dengan customer. Ya, contohnya Om Jordi, customer saya gitu ya. Oh, butuh mau bangun sesuatu nih. Bangun sistem or something gitu ya. Oh, kita menawarkan di cloud, on cloud gitu ya. Nah, dilemanya adalah kadang nih ada customer atau apa namanya, lembaga-lembaga tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu, cloud itu kayak apa sih, nggak ada bendanya. Iya, dan takut nggak sih? Data atau apa gitu kan? Saya nggak tahu taruhnya di mana sih. Kalau bisa anggaplah gue beli lemari, gue taruh baju situ, ya udah. Ya di situ gitu. Pasang CCTV gitu kan? Yes, betul. Kalau di cloud kan kita nggak tahu taruh di mana. Mereka mending saya punya, kalau di teknologi infrastruktur, IT infrastruktur tuh mending physical server, ya, dia lihat segede gaban. Rak segala macam gitu ya. Tapi memang ada pro dan cons dari biasanya decision untuk kalau kita bahas di infrastruktur antara cloud dengan kalau saya sebutnya konvensional. Gitu. Jadi kita harus ngurus secara fisik, kabeling, ya kan, kelistrikan. Ya. Itu tiba-tiba mati listrik, server down dong, gitu kan. Nah, tapi kalau di cloud biasanya infrastrukturnya ada, bukan tiba-tiba tetap ada, fisikannya tetap ada, hanya itu di manage oleh providernya. Dan gitu. Itu berarti kita banyak memangkas tadi ya, beli server, betul, biaya listrik, terus kalau ada kebakaran, bencana alam, betul. Jadi kalau bahasa di kita, di orang-orang infrastruktur adalah maintain cost-nya. Itu kan masuk di maintain cost ya? Maintain cost. Jadi kita nggak perlu ngurus listriknya gimana, AC-nya, segala macam. Itu kita nggak peduli lagi. Ya, dalam kurung nggak peduli lagi, maksudnya sudah part of providernya. Sudah bayar sewa servisnya, ya udah yang ngurusin itu. Nah, mungkin ini informasi juga ya. Jadi biasanya begini, kalau kita menggunakan cloud computing, artinya sebenarnya kita tidak peduli dalam tanda kutip dengan apapun yang akan terjadi di fisikalnya. Oke, bodo amat. Bodo amat gitu ya. Tapi untuk mempercayakan itu biasanya beberapa cloud provider, which is itu global atau lokal, mereka tuh sudah punya sertifikasi atau compliance tertentu yang sudah lolos sertifikat. Sudah punya lolos ISO lah, SOC lah, dan lain-lain seperti itu. Jadi layak dan bisa dipercaya. Betul. Ya.
Nah, tadi kan Mas Randy, gue bingung ya manggilnya Mas atau Om. Biasa lebih enaknya apa nih? Bebas. Bebas Om aja. banget ya. Sayang, iya. Agak ngeri ya. Serem juga. Nah, campuran aja lah ya, Om Ya. Mas atau apalah ya. Ya. Om Randy tadi sempat bilang ada teknologi ini tuh kan sudah banyak dipakai dan sebagainya. Berarti harusnya kan lumrah, orang udah tahu. Tapi ternyata nyatanya kalau yang gua ambil sih tadi enggak ya. Jadi banyak yang taunya ya awam musik dan masih banyak ya yang tadi milihnya konvensional. Ya. Begitu kan. Nah, bedanya apa sih? Tadi kan sempat singgung ada yang lokal, ada yang internasional. Di Indonesia emang ada? Cloud computing provider ada. Kebetulan saya bekerja sebelum di tempat yang sekarang 2 perusahaan Mantan. sebelumnya Ya, mantan. Iya, masih sayang berarti. Kalau bilang masih sayang, iya, karena nggak jadi seperti sekarang. Kalau nggak ke sana. Kalau nggak lewat sana, itu ya dalam quote on quote gitu. Jadi saya bisa banyak ilmunya dapat anything ya karena dari sana juga. Di mana itu, Mas? Oh ya, boleh di-spill nih. Boleh dong. Nah, perusahaan IT pertama saya dulu namanya Indonesian Cloud. Saya pernah ke situ. Oh, pernah. Oh ya, masih ada. Masih ada. Ya, maksudnya perusahaan. Karena saya juga kenal sama Mas Randy, Om Randy juga karena Indonesian Cloud kan. Oke, siap. Itu adalah perusahaan pertama, which is itu adalah perusahaan cloud computing lokal. Yang di MH Tamrin itu? MT Haryono. MT Haryono ya, sebelah Shell kan? Yes. Masih situ ya? Exactly, di Menara MTH. Benar. Halo. Halo. Orang-orang Indonesian Cloud. Indonesian Cloud ya kalau nonton. Jadi itu, and then setelah belajar banyak di situ, banyak hal menarik dari fresh graduate masuk ke situ belajar, baru nextnya pindah ke CBN Cloud computing juga, gitu ya. Ranahnya ya sekitar situ ya, karena memang sudah kayak semakin kita spesifik roadmapnya ya udah di situ biar lebih tajam. Dan memang harusnya itu kita spesialisasi ke satu bidang nggak sih? Iya sih, lebih kalau biar lebih tajam aja ya. Kalau emang lu pengen ke sana ya fokusnya itu aja. Ya, betul. Nah tadi kembali lagi ke bedanya apa nih yang lokal sama yang internasional? Kalau yang tadi AWS lu pakai baju AWS ya kan? Bedanya apa sih? Oke. Secara umum lah. Pak, gue coba jelasin. Ada local cloud provider, kalau kita ngomong cloud computing ya. Local cloud provider, Indonesian Cloud, CBN Cloud, dan lain-lain gitu ya. Kebetulan itu mantan, makanya saya mention. Ada lagi yang lain ya? Ada, banyak. Cuman kita nggak sebut. Iya, kita nggak sebut. Ada banyak gitu, local cloud provider. Yang mungkin artinya adalah, pertama, data centernya dibuild sendiri, dan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Lokal yang kita maksud di Indonesia. Oke, data center yang fisik. Secara fisik gitu ya, di manage sendiri oleh si perusahaan itu di Indonesia. Gitu ya. Mungkin kalau masalah lain-lainnya itu rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Gitu ya. Tapi secara garis besar tuh begitu ya. Gitu. Nah, itu lokal cloud provider di Indonesia. Lalu ada yang namanya global cloud provider. Global cloud provider kalau Om Jordi dan teman-teman kalian bisa searching di Gartner, mencari rank global cloud provider tuh ada top 5 gitu ya. Tapi saya mungkin mau mention 3 global provider besar. Oke. Gitu ya, yang ada di ranknya Gartner. Pemeringkatan itu ya. Pemeringkatan Gartner tuh. Ada juga ya? Ada. Nanti mungkin teman-teman bisa searching di situ. Apa itu tadi namanya? Gartner. Gartner. Jadi dia ada di ranknya Gartner gitu. 3 yang besar adalah AWS, ada Google, GCP, Google Cloud Platform, ada Azure, Cloud Platformnya Microsoft. Dan ada banyak juga di bawahnya. Kalau yang kita ngomong global, artinya adalah mereka itu tuh memprovide service itu around the world. Dengan memiliki data center tuh bukan hanya di satu tempat, nyebar. AWS di
ada? Good question. Saya akan jawab nanti. Oke. Oke? Simpen dulu, siap. Itu global, tapi mereka nyebar di around the world lah, gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini saya mention AWS spesifik, gitu ya. Karena kebetulan saya di Metro Data sebagai solution architect untuk produk AWS, gitu ya. Kalau tanya AWS di Indonesia ada, jawabannya ada. Tapi kalau di mananya nggak boleh tahu ya. Jangan. Takut ntar malah di Iya. bom. Enggak, tapi emang gini, kalau masalah letak data center, kalau untuk global cloud provider khususnya AWS itu memang confidential. Gitu, karena memang itu ada regulasinya, Ya. gitu ya. Tapi Jadi secara pribadi lu tahu? enggak Enggak juga. juga. Jadi Oke. ini disclaimer ya. Jadi kalau saya nih tanya ke prinsipal AWS-nya langsung, mereka juga nggak tahu. Karena yang saya dapat, kita dapat training masalah compliance bahwa yang menghandle data center, yang mengurus fisikalnya, dengan orang yang mengurus AWS cloud-nya, service-nya, separate. Beda. Tahu nggak tapi? Contoh nih, gue kerja Nggak. di nggak tahu juga gue lu. Kalau nggak salah tuh, kalau yang data center itu tuh mereka nggak boleh announce. Which is di LinkedIn atau apa? Seprotek itu ya? Gitu. Jadi panjang ya kalau kita bahas masalah Iya, compliance segala macam. Berarti intinya Jadi adalah intinya itu tuh sudah ada compliance-nya masing-masing. Mereka ada NDA, gitu ya. Makanya disclaimer juga, informasi yang saya share dan saya bisa bagikan itu adalah informasi yang memang secara regulasinya ya bisa kita share. publik ya, Public orang gitu bisa ya. tahu. Bisa ya. tahu Makanya gitu. yang nonton podcast ini juga jadi bisa tereducate gitu. Yes. Kayak cloud computing. Jadi dia lokal itu dia di satu tempat. Bukan di satu tempat sih, lebih kepada kalau lokal itu di-provide oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dan ada di Indonesia. Tapi kalau contoh perusahaan anggaplah di Malaysia, itu lokalnya Malaysia kan? Lokalnya Malaysia, tapi ada, nah menarik nih, ada beberapa perusahaan Vietnam, Singapura, Malaysia, cloud provider juga yang mereka base-nya di sana, tapi beroperasi di Indonesia. Oh. Terus beroperasi itu orang Indonesia yang pakai di sana. Tapi data centernya mereka tuh, saya punya data center saya tuh di Singapura, di Malaysia, di Vietnam. Tapi punya kantor cabang di sini. Kalau yang Indonesia ada yang kayak gitu di luar, yang Mas Randy tahu? Ada. Jadi mungkin bisa searching ya, lokal provider milik BUMN juga ada, gitu ya. Mereka memprovide, ya jualannya kan bisa. Kemarin belum lama kebakaran itu data center lokal kan? Di mana tuh? Yang sempat satu hari ada itu data center di Indonesia. Seperti itu. Perusahaan bank itu pakai kan? Nah, kalau kita bahas mengenai regulasi perbankan, atau lebih tepatnya, ini saya ngomong karena di lingkungan industrinya ya. Ya. Namanya FSI ya, Financial Service Industry. Itu mereka punya regulasi sendiri untuk masalah data center. Karena kebetulan saya solution architect sering ketemu di project-project atau customer. Nah, itu tuh ada apa ya namanya? Ada masing-masing perusahaan tergantung industrinya apa, punya regulasi masing-masing. Data center ya. Yes. Se-private apa ya kan data yang dia miliki dan dia harus protect itu gitu. Nah, Oke. Kalau kita ngomongin cloud computing di Indonesia, Om Randy ini kalau boleh tahu sudah berkecimpung di perplotan ini tuh udah berapa tahun total? Dari yang masih awam sampai sekarang yang mungkin udah expert lah ya, bisa dibilang. 2016 sampai sekarang ya? 2016 2024. 8 Ya at least 8 kurang lah. 2017 awal ya, segitulah, 78 lah. Oke lah, kita ambil 5 tahun ke belakang. Oke. Di 2019 sampai 2024. Ya. Menurut Mas Randy, Om Randy ini,
tren cloud computing di Indonesia itu seperti apa? Menarik. Salah satu hal yang kalau kita bahas 2019, 5 tahun belakangnya, 2019 sampai sekarang, ini masih awal 2024 lah, sampai 2023. Iya, Ya, 23. Cloud computing itu awal-awal tuh masih kayak hanya orang yang ngerti doang. 2019 sampai 20. Karena kebetulan saya di perusahaan lokal tuh waktu itu. Ya, saya kalau nggak salah ke Indonesian Cloud itu 2018. Nah, itu ada saya di situ. Nah, itu tuh masih kayak belum terlalu aware tentang cloud computing. Apa sih gitu ya? Hanya jadi maksudnya orang IT yang memang paham baru dia pakai cloud computing. Belum butuh kayaknya. Belum butuh gitu. Maksudnya kayak butuh. Mending kita beli server, beli ini, beli itu gitu ya, atau something like that lah yang zaman dulu kan trennya ya harus ada fisiknya sih. Nah, gitu. Tiba-tiba muncullah keadaan global yang disebut pandemi COVID. Okay. Itu puncaknya orang makin penasaran bagaimana saya tetap menjalankan servis, apalagi bisnis operasional gitu, tanpa saya peduli harus ngecek langsung, lihat segala macam. Itu jadi ada cloud computing, jadi saya tidak perlu ke data center ngurus ini, saya mau menjalankan servis saya. Nah, sama gini, kalau kita manage sendiri physical gitu, kita perlu human resource dong. Betul. Manpower untuk memanage bla 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 gitu ya. Dan takes time. Harus pergi, setting dan lain-lain. But when you use cloud computing, cuma ini doang. Buka, laptop. Mau ngapain nih? Mau berapa server buat? Mau koneksi kemana? Mau segala macam. Susah. Connect ke internet bisa. Solving. Nah itu. Sejak itu trennya tuh naik. Berarti semakin banyak masyarakat yang jadi tahu ya. Tapi yang tahu ini apakah hanya yang tadi yang lingkungan orang-orang IT yang jadi makin aware ya, atau yang awam nih, anggaplah kayak saya awam nih, penonton awam, apakah jadi aware juga untuk cari tahu? Kalau yang Mas Randy. Nah, kalau itu sepertinya kalau yang awam kurang ya. Untuk kurang kayak penasaran tentang cloud computing, karena mereka kalau awam mungkin kalau dari sudut pandang saya itu lebih kepada ya saya pakai aja lah apa yang diciptakan aplikasinya atau apa. Untuk kayak ojek online, whatever gitu kan. Kita nggak mikirin di mana gue pesen ada gitu. Padahal sistemnya tuh jalannya gimana? Pakai cloud computing gitu. Yes. Gitu. Di tahun ini 2024 apa sih yang nggak pakai cloud computing? Ada nggak? Apa kayaknya semuanya hampir rata-rata pakai gitu? Mostly 90% gitu. Saya tidak bisa mengklaim persentase karena maksudnya itu ranah user ya. Gitu. Tapi saya bisa informasikan, dan ini public information. Pertama, servis-servis yang skala besar, e-commerce, servis-servis video streaming, servis-servis yang fleksibilitasnya cukup tinggi, di belakangnya itu kemungkinan besar sudah ke cloud computing. Karena menghandle servis-servis yang besar nih, kita ngomong masalah sistemnya running ya, kayak tiba-tiba dia hitungannya kalau video streaming, e-commerce itu kan dia yang hitungannya kan bukan ribuan, jutaan sekali hit. Nah, di belakang layar sistemnya itu kan kalau kita masih pakai konvensional physical, kita butuh resource tambahan, wah harus nambah. Nah, sedangkan kalau cloud computing bukan tinggal upgrade malah. Ada namanya auto scaling. Lu butuh tambah, langsung otomatis tambah. Jadi dia akan naik gitu. Once workload-nya turun, dia turun juga. Otomatis. Nah, itu salah satu fungsi yang bisa ditawarkan di cloud computing, fleksibilitas. Kalau di AWS kita namanya elastic. Semua cloud computing provider kayak gitu? Uh, Atau hanya beberapa yang punya fleksibilitas? Begini,
Rata-rata global cloud computing iya. Kalau yang lokal cloud computing depend on service-nya dulu. Gitu. Jadi saya tidak bisa generalis semuanya sama ya. Tapi depend on service-nya. Gitu. Terus lu ambil yang pelayanannya berapa, biayanya? Ya, gitu ya. Lalu kalau saya bilang service, depend on service tuh kayak yang mau di auto scalingnya itu servernya kah? Atau database storage-nya kah? Gitu ya. Kalau database storage auto scaling itu artinya lu punya database, di bom data nih, masuk kapasitas mungkin 10 tera. Oke. Begitu dia sudah mencapai 9 tera, 9,5 tera, which is sisa 500 giga nih, mencapai 10 tera, dia sudah sampai threshold. Terus, oh ini kayaknya kurang. Dia otomatis akan menambah. Jadi 10 tera kapasitasnya menjadi 15 tera, nambah 5 tera. Dan, nah itu, bisnis lu tetap jalan. Bisnis lu nggak peduli. Secara infrastruktur, karena sudah kita pasang threshold, dia auto scaling, dia tapi naik. Itu tadi ya harus milih ya, manual, kasarnya manual ya, nentuin di awal dulu kan. Kalau global tadi nah itu fungsinya biasanya ada tim solution architect yang merancang. Jadi namanya arsitek ya. Iya. Lu bangun apa nih? Dirancang. Oh, terus kita tanya biasanya, Om Jordi bisnisnya apa ya? Oh, saya e-commerce tentunya ya. Mau bangun. Berapa banyak user? Berapa banyak behavior yang Om Jordi punya? Oh, Om Jordi dalam 1 tahun ada event tuh, event ya, mau ya. Jadi kita bisa, oh untuk part ini kita bisa pakai skenario ini. Tapi pembelian tiket Coldplay, cloud computing. Iya, harusnya. Karena dia akan menampung transaksi yang banyak. Hitnya itu hanya dalam 2 hari. Oke. Setelah itu ya langsung maksudnya turun. Trafiknya turun ya. Iya, gitu. Terus apa kalau yang lokal tuh kayak Goers ya? Yang tiket-tiket gitu ya? Tiket-tiket gitu. Itu tuh sistemnya yang kita bahas ya. Di belakang layarnya tuh penggunaan teknologinya. Berarti kesimpulannya adalah trennya naik, hanya yang pengen tahu cloud computing itu hanya orang-orang tertentu yang memang dia butuh berkecimpung di situ, dia tahu, paham fungsinya gitu. Karena memang kalau kita ngomong di orang awam, kalau saya ketemu teman-teman keluarga yang awam banget gitu ya, kerja di mana, perusahaan IT, apa cloud computing gitu. Apa itu? Terus mereka langsung, iCloud kah? Bukan iklan ya. iCloud, G Drive, OneDrive or something. Ya something like that lah. Kalau jelasinnya ya kayak gini nih. Jelasinnya juga puyeng juga. Belum tentu paham. Yes. Gitu. Kalau udah nonton podcast ini mungkin lebih paham. Iya, gitu ya. Jadi perbedaannya itu apa sih? Nah, kalau kita bicara di Indonesia, hadirnya cloud computing ini dari sisi pemerintah itu dapat dukungan penuh nggak sih? Apalagi kan Pak Presiden kita masih Pak Jokowi ya, itu kan mencanangkan kita transformasi digital, gitu kan. Terus kita menuju Indonesia Emas 2045 udah pasti kan digitalisasi, nggak mungkin cloud computing nggak masuk dong, ya kan? Dukungan pemerintah itu bagaimana? Oke. Sebelum saya mention, disclaimer dulu, gitu ya. Jadi ini adalah informasi yang saya tahu. Kalaupun ada yang kurang, mungkin bisa di cross check ya, gitu ya. Bisa dikoreksi jadi diskusi, ya. Betul. Jadi ini disclaimer gitu ya. Pertama, dukungan pemerintah pasti. Kebetulan lagi nih, Om Jordi tanya ke saya di Metrodata pegang solution arsitek AWS sering menghandle lini bisnis di pemerintahan. Gitu kayak pemerintahan, sekolah. Jadi kita sebutnya public sector lah. Pemerintahan, sekolah, BUMN dan lain-lain gitu. Sering beberapa kali lah, kita tidak sering banget. Beberapa kali kita ada engagement dengan pemerintahan. Jadi bukan cuma swasta gitu ya. Kalau kita ngomong bisnis atau sistem. Nah, itu didukung oleh pemerintah. Tapi ada tapinya. Apa nih? Concern security itu dari pemerintah menjadi nomor 1. Gitu. Sehingga saya mention ini, makanya tadi disclaimer, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan bahwa semua transaksi elektronik
yang ada di lingkungan public sector, gitu ya, pemerintahan, termasuk kalau nggak salah yang dalam perbankan, FSI, yang ada transaksi keuangan itu, data centernya itu harus ada di wilayah NKRI. Oh, Gitu. harus yang lokal. Harus lokal karena saya balik lagi disclaimer, saya persepsinya pemerintahan seperti apa, tapi mereka lebih kayak kalau data transaksi atau data pemerintahan gitu, data Indonesia harus ada di Indonesia. Kalau nggak salah itu di PP nomor 71 tahun 2019. Oh, ada PP-nya. Ada. Karena kita jualan apa ya? Ya bisnis ya, kita jualan cloud provider segala macam, kita akan mengacu ke situ tuh. Gitu. Berarti jatuhnya menghambat dong untuk AWS. Maksudnya kan pemerintah kan AWS-nya yang global. Oke. Good question. AWS global. Ya. The biggest one. Yes. Sesuai tadi ada website-nya tadi ya. The biggest one gitu ya. But AWS sudah melakukan ini branding AWS. AWS sudah melakukan investasi untuk membangun data centernya di Indonesia. Berarti sekarang belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Tapi kita nggak tahu di mana. Nggak tahu juga. Nggak tahu, tadi kan nggak tahu. Tapi itu kan saya lupa. Nah, nggak tahu. For sure nggak tahu. Karena dengan segala macam regulasi dia bawa compliance-nya, heritage gitu ya. Nah, kalau nggak salah Desember 2021, itu launching announcer data center ada di Indonesia. Jadi sudah settle. Nah, dan for your information juga, kalau data center AWS itu owned by AWS. Jadi milik AWS-nya sendiri. Tidak dikerjakan oleh siapa-siapa karena mereka memegang regulasi mereka sendiri, gitu ya, bahwa aturan dari security keamanan itu sudah comply lah. Jadi itu menjawab PP. Itu menjawab PP 71 2019. Gitu. 2 tahun langsung bikin data center. Berarti semenjak keluar PP itu langsung ada. Saya nggak tahu ya, maksudnya langsung ada or something gimananya, tapi salah satu movement cloud global untuk mengcover itu. Nah, tapi sebenarnya gini, di dalam PP itu tuh menjelaskan bahwa gini, dia wajib ada di Indonesia. But kalau teknologi kebutuhannya itu tuh tidak tercover di Indonesia dan tidak bisa di-provide di Indonesia, belum ya? Boleh. Gitu. Tapi ada term and condition-nya juga. Jadi boleh untuk menggunakan service itu berada di luar gitu ya. Indonesia belum ada. Betul, ada. Apa tuh yang belum ada? Mungkin gini ya, kalau server tuh basic lah ya, ada gitu ya. Tapi ada service pemrosesan data. Mungkin sekarang lagi tren ya, data AI, data artificial intelligence, data analytics segala macam gitu. Nah, biasanya itu ada kecerdasan yang memang si kecerdasannya itu nggak jalan di Indonesia. Ada di server-server. Jadi untuk memproses data itu tuh bukan di Indonesia prosesnya, tapi sistem itu lagi jalannya di luar negeri, di Singapura or something gitu ya. Nah, tapi datanya harus disimpan di Indonesia. Nangkep gak? Oke, ibaratnya kita upload analoginya gini, kita upload data nih. Kan otomatis uploadan kita harus tersimpan di wadah. Betul. Wadahnya itu harusnya ada di Indonesia. Ya. Tapi untuk mengkonsum wadah itu diproses menjadikan sesuatu output itu bisa di luar. Berarti kalau masaknya di luar. Nah, tapi datanya tetap bahan-bahan, hasilnya itu harus balik lagi ke kita lagi. Jadi di sana hanya lewat doang, dia nggak nyimpen apapun. Gitu. Itu boleh. Disclaimer tapi ya, mungkin kalau salah koreksi. Tapi pemahaman saya seperti itu. Penyebabnya kenapa tuh? Kok nggak ada di Indonesia? Apakah secara ini gue pertanyaan awal nih, secara finansial Indonesia belum ada perusahaan atau pemerintah belum bisa menganggarkan untuk itu, atau secara fisik teknologinya belum ada? Pertama, tidak ada hubungan dengan anggaran pemerintah dan lain-lain. Nggak ada. Itu jauh.
lebih kepada gini, penyedia teknologinya. Itu kalau Om Jordi mau pakai sesuatu gitu ya, ada sih yang punya servisnya, hanya ya saya adanya di luar gitu servisnya. Jadi bukan depends dengan pemerintah atau keuangan, enggak, lebih kepada kayak contoh aja ya, ini mungkin related orang awam tuh Mas, kita install aplikasi Messenger, Oke. ya kan, letak servernya itu kan kita nggak tahu, dia memproses kirim data, bisa mengquery segala macam gitu. Oh, Gitu. Jadi bukan di keuangan pemerintah or something gitu, tapi saya yang menyediakan servis itu ya saya jalankan itu di luar gitu, belum di Indonesia gitu. Itu hanya contoh aja, analogi. tapi kedepannya bisa nggak? Ya tergantung masing-masing teknologinya, servisnya. Berarti kalau kita bicara teknologi harusnya bisa ya, cuman tergantung. Harusnya bisa, tapi balik lagi, teknologi mungkin gini ya, kan teknologi yang besar yang sudah settle rata-rata itu dari luar, Iya. ya kan. Nah, untuk membangun itu, kalau memang mau bangun di Indonesia sendiri atau punyanya lokal, butuh effort yang Ya, cukup besar. motor listrik, Or something gitu. Jadi seperti itulah ya. ya di luar lebih settle gitu ya. Kita tinggal pakai servisnya aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa part yang agak susah kita head to head ya. Secara kenapa nggak di Indonesia? Kenapa ya banyak aspek lah. Kayak gitu sih. Oke, berarti secara dari pemerintah itu ya dukungan ya, tetap ada dukungan. Iya, tetap. Walaupun tadi ada PP nomor sekian itu Tetap. ada tertentu Nah, sekian. itu tuh kenapa itu keluar, salah satu bukti pemerintah mendukung kemajuan teknologi, plus dia mendukung tentang keamanan data nggak boleh keluar. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif, Gitu. kan menjot nih pelaku teknologi Indonesia khususnya bidang cloud computing untuk ayo kita bisa gitu. Betul, seperti Oke. itu. Kalau dari sisi akademiknya kan kita podcastnya tentang pendidikan. Kalau Freddy kan dulu kuliah berarti tahun berapa? Lulus S1. Awalnya aja kalau tanya lulusnya kapan, mungkin kita nggak usah spill ya. Gini, saya tamat SMA-nya itu tamat SMA 2010. Itu. Lulusnya panjang setelah itu ya. Awal kuliah masuk tahun berapa? Masuknya aja. 2000, tapi kuliah pindah-pindah masuk ke IT-nya 2012 deh. 2012. Oke, berarti kan udah 12 tahun yang lalu ya. Kalau yang pernah dilihat, kan pasti kan di kantor ada dong yang fresh graduate. Nah, kan di kantor tadi kan kalau udah masuk di timnya Om Randy kan cloud computing. Ya. Skill cloud computing mereka ketika adjust profesional itu dengan 10 tahun yang lalu Om Randy masuk itu gimana? Apakah ada perkembangan atau sama aja atau malah menurun? Nah, balik lagi ya, tergantung. Kalau gue dulu tuh ngomong cloud computing waktu kuliah itu kayak anta beranta. Tapi lu udah ngomongin itu waktu kuliah? Hah? Waktu kuliah udah ngomongin itu? Enggak, cloud computing. Enggak, maksudnya secara kita bahas cloud computing gitu ya, server yang ada bisa diakses lewat internet, tapi tidak sebayangan gue waktu kerja. Oke. Kita bahas masalah network segala macam, tapi lebih kepada virtual ya, oke lah ya. Gitu ya. Pemahamannya itu belum terlalu deep. Itu kalau masalah dibanding dengan yang dulu sama sekarang, ya sekarang mungkin karena sudah terpapar dengan ya konten-konten gitu ya. Konten-konten lalu kolaborasi. Biasanya ada perusahaan yang memang kolaborasi dengan kampus-kampus tertentu untuk mengadakan training, seminar. Data juga ada ya, Metro Academy ya. Betul. Karena itu cukup membantu. Nah, itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau dulu mungkin tren, balik lagi karena tren dulu mungkinnya belum terlalu spesifik ya, cloud computing yang diusung, tapi masih mungkin kayak orang lebih familiar dengan tren networking, server gitu ya, lalu programming gitu ya. Dulu saya ingat tuh waktu masih kuliah tuh tren-trennya
orang jadi web programmer dan Android. Web programming dan Android mobile gitu ya. Jadi itu kan lagi cukup ini orang yang oh ya udah kursus Android, kursus pakai. Padahal saya nggak tahu ya teman-teman tahu apa Eclipse ya, dulu kita pakai Eclipse itu berat-beratnya gitu install di laptop kalau nggak kuat. Nah itu tuh. Tapi kan balik lagi ya, tren saat itu tuh seperti apa sih? Dan buat jadi Android application. Apple to Apple ya, nggak bisa karena makin kesini yang menarik apa? Bahas cloud computing makin kesini ada banyak spesialis baru, data analis, data analitik, data warehouse. Itu dulu tidak termention. Itu bagian cloud computing? Yes. Iya. Data analitik, data warehouse itu bagian dari cloud computing. Basic cloud computing adalah lu melakukan service itu tanpa lu mikirin fisikalnya. Apapun itu, pokoknya dengan patokannya tadi, melakukan apapun tanpa mikirin fisik, itu cloud ya? Iya. Jadi lu tinggal buka, lu config, intinya service-nya tuh ada di awan gitu. Seolah-olah di awan. Seolah-olah di awan. Ada fisiknya, ada data center tadi ya? Betul, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih, gue pengen nih jadi kayak Randy, mungkin ada banyak ya, kita nggak bisa maintain satu ya, tinggal googling aja ya, kan bagian komputer ada solution architect, ada engineer gitu ya, di engineer-nya pun terbagi-bagi. Nah, yang harus gue butuhkan, anggaplah mahasiswa-mahasiswi dan teman-teman yang mungkin mau berkecimpung di bidang cloud computing, sekarang ini apa sih yang perlu mereka atau yang harus mereka butuhkan untuk mereka pelajari itu? Kalau khususnya cloud computing, sebenarnya basicnya itu ya kita belajar networking, jaringan. Itu tetap perlu karena kalau saya ngomong infrastruktur server, ya tetap butuh network dong. Kita harus belajar networking. Lalu belajar servernya itu sendiri. Lalu basic mengerti OS lah minimalnya. Operating system. Mau Linux atau Linux, yes. Apapun itu pokoknya. Iya, kalau kita spesifik di infra. Gitu. Lalu nanti itu basic. Baru next step-nya adalah penjurusan di dalam cloud computing itu sendiri. Lu mau lebih ke network gitu ya, network cloud computing bisa gitu, networking khusus yang ada di cloud atau database khusus yang on cloud, microservices gitu ya. Sekarang lagi tren Kubernetes dan kawan-kawan gitu ya, container base itu bisa running on cloud gitu ya. Atau data analitik, data warehouse mungkin sekarang kalau teman-teman di dunia IT itu ada data lake namanya. Jadi konsepnya dia ngumpul data dari manapun, digabung jadi satu, lalu data ini diproses untuk menjadi sesuatu. Bukan data mining, kalau kita sebutnya itu data lake, itu tuh bisa diproses menjadi data analitik dan data prediktif. Jadi contoh nih, kita tampung data pelanggan, transaksi dari yang punya toko retail, jadi kita bisa memprediksi, dari geolokasi tertentu, dari daerah sini, ini pelanggan nih cenderung beli apa sih? Itu tuh bisa dilakukan dengan data processing yang ya wadahnya di cloud gitu. Nggak maksud? Itu ya. Kayak gitu. Sebenarnya masuk sih ke data mining tadi, memproses data manfaat jadi bermanfaat, pakai machine learning. Betul. Kalau di kita bukan pakainya apa? Itu lebih kepada ngomongnya itu adalah data lake, nampung data analitik prosesnya. Gitu. Jadi kita menganalisa. Kalau di tim kita di Metronet ada tim sendiri untuk data analitiknya. Untuk software yang dipakai apakah tadi pakai algoritma machine learning? Softwarenya masing-masing depend on service ya, karena banyak banget service yang bisa memprovide untuk proses itu ya. Kalau di AWS ada service-nya. Ada. Makanya tadi untuk jalanin service itu butuh PC yang super PC ya, super komputer. That's the point. Lo jalanin kecerdasan, butuh infrastruktur yang cukup besar. Data lu banyak yang proses. Dia harus mengolah kan. Nah,
itu ada yang tadi terkait dengan sudah ada di Indonesia, dia masih running di luar, si otaknya ini. Nah tapi kan datanya dari mana aja ya, bisa gitu. Yang penting ya yang di sana tuh cuman transit aja. Betul, dia hanya proses protes gitu. Proses. Jadi kayak kita mau masukin, dia bisa menghitung 2 tambah 2 kali 5. Kan dia hanya menghitung, tapi datanya ada 2, datanya ada simpan di Indonesia. Halo nih, mungkin ini last question nih. Kita sekarang udah tahun 2024. Ya. Kita dicanangkan menuju Indonesian Mas 2045. Kalau dari kan solution arsitek nih, berarti Peter dong yang memprediksi. Maksudnya bisa lah. Tren atau fenomena cloud computing ini di 2024 sampai 2045 lah ya. Akan seperti apa? Apakah orang awam itu hanya cukup tahu cukup tahu cara pakainya, ataukah kedepannya harus tahu juga di balik itu? Menurut Om Randy aja, ini bebas nih. Maksudnya menurut personal view terkait cloud computing ini, apakah kita juga sebenarnya sebagai orang awam itu sebenarnya tahu gitu loh? Oh, data gue ini begini. Oke. Gini. Pertama, kalau kita lihat tren ke depan, sebenarnya kalau minta orang awam paham, butuh proses yang cukup panjang masalah cloud computing. Ya. Tapi which is yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang-orang itu menggunakan sistemnya yang berjalan di cloud atau dimanapun dengan aman. Kalau untuk orang awam, itu ya. Maksudnya artinya data yang saya provide, yang saya upload ke sistem itu tuh belakangnya itu tuh akan ada penyimpanan, ya kan? Gitu. Itu logiknya seperti itu. Lalu kalau tren di dunia IT-nya sendiri, gitu ya. Saya disclaimer juga, ini pandangan pribadi. Itu pasti kedepannya akan meningkat. Pertama apa? Semakin ke depan, orang pasti akan mikirnya reduce cost dan reduce operasional yang nggak penting. Bukan nggak penting sih. Yang sebisanya diefisiensikan. Nah, salah satunya adalah effort untuk mengadakan sesuatu, takes time segala macam. Once dia bisa menggunakan cloud computing, itu bisa fleksibel kapan saja, di mana saja, ngapain aja. Itu akan banyak pekerjaan yang terpangkas. Good question. Tergantung sudut pandang. Saya sering ketemu kayak disclaimer dulu, gitu ya. Saya sering ketemu tim-tim IT yang mungkin agak masih pola pikir konvensional, masih pola pikir kayak saya lebih nyaman punya benda, saya ngoprek gitu ya. Terus begitu kita datang jelasin something yang lebih fleksibel gitu ya, mereka merasa terancam. Wah, pekerjaan gue bisa hilang. Nah, that's the point. Tapi sebenarnya gini, kita datang membawa fleksibilitas itu, kita datang membawa efisiensi itu supaya membantu orang-orang itu tidak perlu lo tidak perlu pantengin benda ini 24 jam per 7. Lo tidak perlu ketika mau melakukan konfigurasi segala macam harus ke data center. Jadi sebenarnya dia tetap bisa kerja di bidang itu, cuman dia perlu sedikit upgrade skill aja. Cuman mungkin karena tadi ya mindsetnya konvensional, jadinya salah satu ya masalahnya begitu. Jadi balik lagi teman-teman IT bukan berarti akan kehilangan pekerjaan sih, enggak ya. Karena pasti akan lahir pekerjaan baru. Itu akan lahir pekerjaan baru gitu. Jadi termasuk yang kayak paling ya challenge-nya adalah orang yang sudah dengan kemampuan segini dengan teknologi baru, dia harus upgrade lagi supaya bisa mengimbangi itu. Ya. Sebagai orang awam sebenarnya tahu gitu ya secara security ya, walaupun nggak usah tahu secara. Nggak usah gitu ya. Oke, thank you banget Om Randy udah mau sharing-sharing di podcast Koko Mau Tanya episode ke-6. Ya, kita udah 6 episode. Wah, mantap ya. Semoga bisa terus episode selanjutnya. Yap. Jadi
Ya, so far kita udah tahu sekarang tentang cloud computing apa, trennya bagaimana, fenomena apa aja yang terjadi, bahkan sampai tadi ada dari peraturan pemerintah Ya. juga tahu, dan kedepannya ini pasti sangat dibutuhkan banget. Yap. Jadi ini kesempatan emas buat teman-teman semua, seenggaknya bisa tahu lah kulitnya. Ya, Kalau betul. emang- Kulit ini masih kulit banget gitu ya. Kalau emang enak nih, kulitnya aja enak, gimana dagingnya? Iya. Dan itu bisa. Kalau mungkin kedepannya ada yang mau sharing-sharing sama Om Randy atau gimana, bisa ya? Boleh, bisa dikontak mungkin nanti di Ada profile. Instagramnya ya? Ada boleh Instagram. di-spill dong? Oh, boleh di-spill. Boleh dong. Oke, mungkin bisa dicari di Instagram. Instagram saya @randy RENDY .cun CUN. Jadi RENDY .cun. Cucu. Gitu. Boleh di-follow. Ya. Boleh di-follow, silakan. Kalau di situ ada apa namanya? Saya open public ya, nggak nge-lock Oh gitu. Instagramnya ya. Karena saya bukan siapa-siapa nge-lock. Iya, masih saya juga bukan siapa. Ya, gitu. Ya udahlah gitu ya. Tapi kalau mau nanya or something ya silakan boleh. Saya DM aja ya. Betul. Thank you banget, Randy. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga sukses selalu dan semoga kita Sukses bisa terus. terus berkolaborasi Siap. ke depannya. Terima kasih. Thank you. Thank you.